أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا والمؤمنين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la حي على الصلاة حي على الصلاة حي على Alhamdulillahi khalaqas samawati wal arda wa dhulumati wan nur summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadirin sekalian rahimahullah. Mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman dan takwa ini kalau tidak kita tingkatkan akan mengalami kesopanan. Bahkan bila dalam dari kita masing-masing.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya, bertakwa dengan sebenar-benarnya, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, supaya nanti di akhir hayat dalam keadaan iman dan Islam. Hadirin sidang jemaah rahimahullah. Oleh karena itu, mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa di mana saja berada dan dalam keadaan apapun. Mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa. Sebab hanya orang yang mulia di Allah itu orang yang paling bertakwa. Inna akramakum inda rizqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang paling bertakwa. Hadirin sidang jemaah rahimahullah. Selama kita menghadapi kehidupan dunia ini, tidak lepas dari namanya ujian, tidak lepas dari namanya cobaan silih berganti. Ujian cobaan kalau manusia bisa menyelesaikan dengan baik, dengan sukses, ujian dan cobaan itu akan mengangkat kita derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan jalan solusi ketika kita dihadapi ujian, ketika kita dengan cobaan. Allah telah memberikan solusi jalan keluar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikan sabar dan sholat sebagai jalan untuk mencapai tujuan kita. Oleh karena itu, ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita dicoba oleh Allah, mari kita dengan sabar. Sabar dalam artian kita bagaimana berkondisi dalam keadaan apapun, tetap kita melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah. Sabar dalam artian ketika kita diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, tetap kita meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah. Ketika kita diuji, dicoba oleh Allah, marilah kita tetap selalu melaksanakan amal-amal soleh. Hadirin sekalian jemaah Allah, ini yang dikatakan orang-orang yang sabar. Untuk berikutnya, supaya kita sukses dalam ujian cobaan, yaitu jangan kita tinggalkan sholat. Sebab sholat ini akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul itu ujian yang sangat berat sekali, tetapi dia tidak pernah meninggalkan sholat. Dan sholat sebagai penolong ketika kita diuji, ketika kita dicoba, dan sholat harus kita tinggalkan akhir sholat. Dengan sholat akan mendapatkan suatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah rahimahullah. Oleh karena itu, ketika kita diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah supaya sukses berhasil dalam mendapatkan derajat yang tinggi oleh Allah. Yang pertama, mari sabar, jadikan kita untuk tujuan. Yang kedua, yaitu sholat, jadikan sholat ini sebagai tujuan kita untuk menghadapi ujian dan cobaan. Mudah-mudahan kita semuanya ketika diuji dicoba oleh Allah bisa menyelesaikan dengan baik, bisa menyelesaikan dengan sukses dengan cara sabar dan sholat, dan mudah-mudahan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul bil warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Silakan Allah, mari kita sadar bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya. Hidup di dunia ini ada batasnya, yaitu dengan kematian. Malaikat Jibril telah menasihati kepada Nabi Muhammad SAW, Isma sita fa'innaka malik. Sadarlah bahwa manusia, engkau akan mengalami kematian. Ketika kematian sudah datang, ketika kematian sudah dijadwalkan Allah, ketika malaikat maut menghampiri kita, tidak akan bisa mau bermati pun saja itu. Oleh karena itu, mari mumpung kita masih bisa bergerak, bernapas, beraktivitas, mari gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Manusia hidup di dunia ini, dunia masa berakhir. Dunia ini tempatnya untuk menanam kebaikan. Di dunia ini tempatnya untuk menanam kebaikan. Kalau kita sudah pindah ke alam kubur, ke alam akhirat, kita tidak bisa lagi untuk menanam kebaikan, untuk menanam kebagusan, untuk taat kepada Allah, sudah tidak bisa lagi. Mulai dari usahanya detik ini, mari kita tingkatkan iman bertakwa untuk taat kepada Allah, untuk menanam kebaikan, untuk menanam kebagusan, yaitu untuk bekal nanti di akhirat yang selama-lamanya. Alangkah baiknya manusia sudah dikasih kesempatan oleh Allah, tetapi tidak mau untuk taat kepada Allah. Dia tidak mau untuk menanam kebaikan. Dia tidak mau menanam kebagusan. Tiba-tiba akan menjemput sudah terwujud aku di ruang tamu masing-masing. Alangkah ruginya. Oleh karena itu, hari ini sedang juga Allah. Mari kita sadar bahwa hidup di dunia ini sebentar dan kita akan menjadi yang namanya kematian. Bulu nasib dari bulu maut semua ini berjauh. Setiap yang berjauh pasti akan mencicipi merasakan yang namanya kematian. Mungkin Jumat ini kita terakhir hidup di dunia, tidak ada yang tahu. Mungkin setelah Jumat kita dihadiri oleh malaikat maut, kita sudah terbalik di ruang tamu kita masing-masing terbalik aku. Mungkin kita sudah terwujud aku dan kita pindah ke alam kubur. Oleh karena mari waktu tidak bisa diulang, waktu sangat singkat dunia ini. Mari kita gunakan untuk taat kepada Allah dalam artian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Itulah bekal kehidupan di akhirat yang kekal sebenarnya. Kita akan menikmati kehidupan kebahagiaan, kehidupan keindahan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah, bisa menghadapi ujian dengan sabar, dengan sholat, dan kita sukses dalam ujian ini, dan kita menghadap oleh Allah dengan bahagia menyenangkan. Dan mudah-mudahan di akhir hayat nanti kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dosa-dosa kita diampuni, amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun. Allahu akbar.
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nggih.